Shalom, selamat pagi. Kita akan mulai hari ini dengan penuh sukacita. Katakan Yesus jalan kebenaran ya teman-teman. Nyanyi sama-sama ya teman-teman. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bum bum, balik lagi dengan Sir Markus pagi hari ini di YouTube channel Sekolah Mahanaim pada sesi renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga anak-anak semua yang di rumah, Bapak Ibu, orang tua, murid, rekan kerja saya dan guru-guru, kita semua dipelihara dalam keadaan sehat. Amin. Mari sebelum kita mau melakukan kegiatan kita yang mungkin lebih banyak lagi pada waktu siang hari, sore dan malam hari, ada baiknya kita dengar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih kalau kesempatan kami hidup saat ini itu merupakan sebuah penguatan, memotivasi kami Tuhan. Kami bisa sehat karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kalau kami sehat, itu berarti ada sebuah kesempatan untuk kami melakukan pekerjaan demi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab serta Tuhan, dan melayani semua yang Kau percayakan dalam hidup kami. Dan sebelumnya Tuhan, kami mau dengar akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah sesuatu kekuatan memotivasi kami. Firman-Mu Tuhan adalah sebuah janji yang selalu Tuhan yang membuat kami sampai hari ini ada Tuhan. Mari Tuhan tolongi kami dan buat kami mengerti dan jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan pada kitab Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1 dan seterusnya. Judul perikopnya adalah Allah satu-satunya penebus. Saya ulangi, judul perikopnya pada Yesaya 43, Allah adalah satu-satunya penebus. Kita baca dari ayat pertama. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku, Tuhan maksudnya, akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu.
Oleh karena engkau berharga di mataku, ayat 4, dan mulia, sebab aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sesungguhnya firman Tuhan hari ini kita dengar, memang ini pesannya buat bangsa Israel. Tapi berapa banyak kita percaya bahwa kita adalah Israel rohaninya Tuhan. Amin. Ya, kita memang Israel rohaninya Tuhan. Yakinkan itu pada hidup kita. Dan hari ini Markus mau bilang, renungan kita pagi hari ini adalah aku berharga. Mari katakan pada jiwamu, tepuk dadamu, dan sampai berkata, aku berharga di mata Tuhan. Nah, anak-anak, kita tahu ada kondisi-kondisi yang membuat kadang-kadang anak Tuhan itu sepertinya down. Ya, misalnya seperti gagal ujian, tidak naik kelas, ya. Mungkin juga di tengah pandemik ini ada teman saya, rekan saya kena PHK, bahkan pekerjaannya kena pengaruh pandemik sehingga usahanya bangkrut, nggak punya harta benda, kemudian tidak bisa menerima kasih sayang dari orang tuanya, selalu disalah mengerti, teman-teman menjauh, dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang bisa menimbulkan perasaan menjadi seseorang yang tidak berarti dan tidak berharga, yang hidupnya mungkin hanya mengeluh, entah sampai kapan, merasa sebagai orang yang paling malang di dunia ini, bahkan malas untuk bangkit dan berbuat sesuatu, pasrah, dan akhirnya benar-benar kalah. Hei, hari ini saya mau kasih tahu bahwa Tuhan sampai hari ini memelihara kita. Itu adalah sesuatu di hadapan Tuhan, kita masih berharga, anak-anak. Jadi jangan biarkan dirimu merasa punya perasaan tidak berharga, tidak disayang. San Markus nggak tahu apa yang terjadi di rumahmu, bagaimana perasaanmu karena kita tidak ketemu. Tapi mari baca Yesaya 43 ini, bagaimana bangsa Israel ditebus, disertai, dan diselamatkan. Karena apa? Karena mereka berharga, bangsa Israel berharga di mata Tuhan. Kalau sampai hari ini kita hidup, bukankah itu sudah suatu bukti bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan? Karena itu mari hargai setiap waktu-waktumu dengan belajar dengan baik, menggunakan atau mengelola waktu dengan baik, terus berkarya, dan ingat bahwa kita selalu berharga di mata Tuhan. Buktinya apa? Hari ini kita hidup, hari ini kita sehat, dan jangan pernah pesankan kepada jiwa kita, aku berharga di mata Tuhan. Kalau kita berdiri di depan cermin dan berkata-kata seperti motivasi yang baik dalam hidup kita, maka saya percaya Tuhan menolong kita, memberkati kita, menyertai kita. Amin. Anak-anak, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami belajar firman Tuhan tentang bahwa Allah menebus bangsa Israel. Bahkan di tengah-tengah bangsa Israel mau menyeberang sungai, melewati api, Engkau sertai Tuhan. Karena satu alasan, bahwa bangsa Israel adalah sangat begitu mulia di matamu Tuhan. Tuhan, hari ini hamba berdoa Tuhan, kami adalah Israel rohanimu Tuhan, yang sampai hari ini Tuhan, Kau lihat setiap hati kami masih setia terus berdoa buat bangsa ini, buat orang-orang yang kami kasihi. Maka Tuhan, kami percaya bahwa kami ini semua berharga di matamu Tuhan. Dan kalau kami ini berharga di matamu Tuhan, maka kami juga percaya pertolonganmu Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Bahkan Kau juga tuh menjamin masa depan kami Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini.
Tuhan berikan Tuhan terus dalam hidup kami iman dan terus punya harapan serta pikiran dan perasaan seperti Kristus, seperti firman Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami menjadi orang-orang yang hidupnya memiliki waktu-waktu yang berkemenangan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang menebus kami dan membuat kami sampai hari ini ada. Kami mensyukuri itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Amin.